Hai, selamat datang di New Tara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak, dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Gemini di bulan Oktober, oke? Dan kita langsung aja di sini Gemini ke yang berpasangan terlebih dahulu. Jadi seperti biasa Gemini, love reading ini kita akan bagi dalam beberapa sesi. Yang pertama kita bahas yang berpasangan, berikutnya kita bahas yang single, dan di akhir video akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak, oke? So let's see. Gemini love reading berpasangan bulan Oktober tahun 2022. Oke, ada Eight of Swords, excuse me, Two of Pentacles, Two of Cups, the Sun card, Page of Wands. Wow, interesting. Ada Strength card di sini. Wow. Ini luar biasa ya. Gemini, mungkin kamu berhubung atau terhubung dengan seseorang yang atau pasangan kamu lagi sakit, ya. Dan penyakitnya ini menjadi salah satu alasan kenapa timbul semacam ketidakstabilan antara kamu dengan pasangan kamu ini. Bisa jadi dia lagi let's say lagi sakit mah gitu ya, kambuh gitu, dan harus atau asam lambung misalnya, oke? Sehingga dia harus dirawat di rumah sakit atau harus bolak-balik ke rumah sakit. Nah, penyakitnya ini mengganggu stabilitas atau aktivitas hubungan kalian sehari-hari. Yang biasanya dia bisa perhatian banget ke kamu, yang biasanya dia itu benar-benar fokus ke dalam hubungan ini, fokusnya jadi torn, kayak jadi terbelah gitu ya, kayak menjadi terbagi. Aku ngeliat ini seperti itu Gemini. Jadi aku ngerasa sih konflik antara kamu dengan pasangan kamu ini mungkin bisa jadi diakibatkan oleh hal-hal eksternal seperti penyakit misalnya, oke? Bukan karena pasangan kamu secara intentionally atau secara secara langsung ingin menyakiti kamu. Aku nggak ngeliat seperti itu, karena aku ngerasa kayak ada kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan kamu di sini, Gemini, oke? Mungkin ada kecurigaan tertentu di sini yang membuat salah satu pihak kesulitan untuk berpikir jernih, oke? Karena tadi ini mungkin akan sedikit sulit ya, nggak mungkin akan bisa dipahami oleh banyak pihak, karena mungkin akan sedikit membingungkan, tapi aku akan coba tetap jelaskan. Orang di sebelah sini mungkin dia punya semacam penyakit, oke? Atau ada fokus lain di sini yang membuat fokus dia di dalam hubungan ini jadi terbelah, oke? Sedangkan orang di sebelah sini menganggap pecahnya konsentrasi atau fokus orang ini di dalam hubungan ini diakibatkan oleh banyak hal, atau ada satu kecurigaan orang ini terhadap pasangannya yang akhirnya berdampak pada pola komunikasi atau stabilitas hubungan mereka sehari-hari, atau gimana mereka menjalani hubungan biasanya gitu loh, oke? Dan karena di sini sarannya adalah Two of Cups,
aku ngerasa kecurigaan apapun yang dirasakan oleh orang di sebelah sini, karena aku ngerasa ada kecurigaan yang negatif banget. Oke, Two of Pentacles bisa jadi kecurigaan terkait pihak ketiga misalnya, atau bisa jadi oh dia nggak cinta sama saya lagi, oh dia gini. Jadi kecurigaan inilah yang membuat orang ini jadi tidak secara full fokus atau tidak secara terbuka di sini mengekspresikan perasaan cintanya kepada pasangannya, oke? Terutama kalau misalnya kalian udah punya anak, udah punya tanggungan lain di sini yang akhirnya berdampak terhadap kesehatan emosional kedua belah pihak, oke? Fisik apalagi kalau misalnya memang di sini ada salah satu pihak yang sakit. Mungkin orang ini sakit, mungkin pasangan kamu sakit tapi dia nggak bilang, bisa jadi, atau dia memang sakit tapi dia nggak bilang penyakit yang dia idap saat ini, bisa jadi kambuh lagi misalnya, atau penyakit yang dia idap ini mengganggu dirinya atau kemampuan dia berpikir atau fokus sehari-hari, oke? Jadi intinya aku ngeliat di sini Gemini, baik kamu dan pasangan kamu itu sebenarnya masih saling mencintai, oke? Masih saling menjaga komitmen terhadap satu sama lain. Cuman kesalahpahaman doang sih yang membuat kalian berdua saling kesulitan di sini untuk benar-benar mengutarakan atau mengekspresikan perasaan masing-masing, oke? Yang satu di sini udah curigaan, yang satu di sini kesulitan untuk membuka diri. Aku nggak tahu apa alasan orang ini nggak jujur aja gitu loh secara verbal bahwasanya gue sayang sama lu. Mungkin karena dia takut gitu ya pasangannya nggak percaya sama dia, atau I don't know why. Tapi potential outcome di sini adalah di Hierophant. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan di sini Gemini antara kamu dengan pasangan kamu, karena kalian masih akan terjaga komitmennya terhadap satu sama lain. So bisa jadi kalau misalnya kalian belum menikah, mungkin kalian akan memutuskan untuk menikah di bulan Oktober atau di tahun ini, oke? Karena aku penasaran, mari kita klarifikasi kenapa orang ini gak mau jujur terhadap isi perasaannya. Oke, Gemini, kamu sepertinya terhubung dengan seseorang yang memang bukan tipe romantis atau tipe yang emosional, sehingga untuk bilang let's say aku suka kamu misalnya, atau aku cinta kamu, itu berat banget di lidahnya dia, walaupun dia tahu dia harus bilang itu ke kamu. Ada nggak? Pasti ada guys orang-orang seperti itu di luar sana yang benar-benar logis banget, sehingga untuk bilang-bilang hal-hal emosional kayak gitu suatu challenge bagi dia, suatu tantangan bagi dia, karena dia biasa keras sama dirinya sendiri. You know what I mean? Itu tuh orang-orang yang swords banget, orang-orang elemen udara banget, Gemini, Aquarius, Libra, ya. Orang-orang yang cenderung menghindari intimacy atau emotional connection, sehingga mereka tuh kayak punya eksterior yang dingin, padahal di dalamnya tuh rapuh banget sebenarnya. Bukan rapuh banget, cuman dan kebutuhan emosionalnya juga ada loh gitu loh. Gue nggak cuman dingin di luarnya doang, di dalam gue juga butuh emotional touch dari orang lain. You know what I mean? So ya, aku ngeliatnya seperti itu sih. Nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan antara kamu dengan pasangan kamu. Let's say seperti yang gue bilang tadi, kamu curiga soal ada orang ketiga misalnya, atau kamu ngerasa pasangan kamu ini nggak sayang lagi sama kamu. Tidak, aku malah ngerasa kayak kalian perlu lebih memperbaiki pola komunikasi kalian aja. Karena selama apapun kalian menikah, setua apapun kalian, kalau misalnya kalian nggak bijaksana
untuk mengenali diri kamu, diri pasangan kamu dalam hubungan ini, ya nggak akan ada gunanya juga. Oke? Nggak akan membawa kemana-mana juga. Kompromi itu adalah hal yang paling penting dalam suatu relationship. Itu yang membuat suatu hubungan bisa bertahan, guys. Komunikasi juga. Oke? Lanjut di sini Gemini, kita bahas yang single di bulan Oktober. Let's see. Gemini love reading single bulan Oktober. Tahun 2022. King of Swords, Queen of Swords, Judgment, kemudian ada Nine of Pentacles. Di the bottom of the deck ada the Devil. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Capricorn, atau sesama air sign, Aquarius, Libra, Gemini, atau Scorpio bisa jadi juga. Bisa jadi dengan semua zodiak. Aku ngeliat di sini Gemini, sebagian besar dari kamu terkoneksi atau terhubung dengan seseorang yang kamu udah tahu siapa orangnya. Bisa jadi ini mantan. Sebagian besar aku ngerasa ini mantan. Orang ini mungkin ingin second chance atau kesempatan kedua bersama kamu. Kayak orang ini pengen rekonsiliasi, kayak menjalin koneksi lagi sama kamu atau menjalin hubungan asmara lagi. Cuman kamu mungkin di sini berada dalam posisi dimana kamu nggak bisa terima orang ini lagi, karena orang ini mungkin udah terlalu jauh menyakiti kamu, udah terlalu dalam nyakitin kamu. Oke, karena di sini ada King of Swords dan Queen of Swords, so that's not good. Bukan pertanda bagus. Kamu nggak bisa tolerir orang ini, atau vice versa. Kalau misalnya kamu di sini mengharapkan rekonsiliasi dengan seseorang nih Gemini, aku ngerasa orang tersebut kesulitan untuk menerima kamu kembali. Oke? Atau kalau misalnya ini bukan mantan, kamu terhubung dengan seseorang yang punya semacam apa ya? Aku nggak bilang trauma sih, kayak dia masih tersakiti dari the previous relationship, dari hubungan dia sebelumnya. Kayak dia masih belum bisa move on dari berbagai pain, sorrow, or whatever it is, yang masih menghantui dia hingga saat ini. Jadi kayak dia belum siap untuk membuka diri di sini. Kalau misalnya kamu ngerasain gesture yang oh dia ternyata suka, kayak dia suka sama gue mbak, no, kita nggak bisa mengartikan sikap baik seseorang sebagai sebuah bentuk ketertarikan terus, guys. Bisa jadi karena orang ini memang pada dasarnya ingin berbagi gitu loh. Jadi no, bagi yang single aku ngerasa kamu belum akan berkembang situasi hubungannya. So let's see. Oke. Ya, sebagian besar aku ngerasa ini mantan ya. Dia ingin kembali mencoba menawarkan sebuah kemungkinan hubungan lagi sama kamu, cuman kayak kamu no. Kamu udah cukup dengan kekecewaan yang diakibatkan oleh orang ini, apapun bentuk kekecewaannya. Oke. Aku ngerasa di bulan Oktober kamu akan membuat keputusan konkret di sini, dan aku ngerasa itu memang sarannya kamu harus bikin keputusan konkret. Kalau misalnya kamu ngerasa belum bisa menerima orang ini, ngapain harus dipaksain juga, gitu kan? Kalau misalnya kamu ngerasa nggak sanggup, ya udah lepasin. Gak ada gunanya juga kamu nahan seseorang yang tidak memberikan atau tidak mengakomodir tawaran
emosionalnya kamu gitu loh, tawaran perasaan kamu dengan baik. Oke. So guys, kita lanjut di sini. Gemini, lihat kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces, oke? So kita lihat di sini Gemini, kecocokan kamu dengan semua zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Gemini. Gemini dengan Aries di sini ada Seven of Wands. Ini tergantung sih ya. Kalau misalnya kamu ngerasa si Aries ini menghindar dari kamu, aku ngerasa dia memang belum siap sepertinya untuk membuka diri sama kamu di sini Gemini. Jadi ditinggalin aja. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa si Aries ini terus ngedeketin kamu, belum ada keinginan untuk menyerah, aku ngerasa nggak ada salahnya untuk mencoba sama si Aries ini. Jadi tergantung dari masing-masing individu, oke? Next di sini Gemini dengan Taurus, ada the Star card. Si Taurus ini punya harapan untuk bisa bersama kamu di sini Gemini. Cuman proses manifestasinya nggak selebar harapannya orang ini. Jadi let's say orang ini ingin menjalin hubungan asmara sama kamu, tapi langkah dia untuk menghubungi kamu duluan itu belum ada. Jadi kayak dia masih menyimpan harapan doang, which is not really good. Bisa jadi orang ini mengharapkan kamu di sini untuk lebih intens ke dia atau lebih aktif ke dia, oke? Gemini dengan Gemini di sini ada Five of Pentacles. Aku ngerasa si Gemini ini memang berusaha untuk menghindari kamu, berusaha untuk menjaga jarak dari kamu. Bisa jadi ada miskomunikasi, dia kecewa. Jadi antisipasi aja hal itu terjadi di bulan Oktober, oke? Gemini dengan Cancer di sini ada the Wheel of Fortune. Si Cancer ini masih berubah-ubah, dia belum konsisten. Jadi kalau misalnya kamu dijanjiin apapun, dijanjiin nikah, dijanjiin kemana, aku ngerasa belum akan terwujud di bulan Oktober, oke? Gemini dengan Leo di sini ada King of Pentacles. Si Leo ini siap untuk menjalin sesuatu yang lebih serius sama kamu, sesuatu yang lebih stabil. Dia mungkin juga udah siap secara finansial untuk bersama kamu. Jadi aku ngerasa dia menawarkan komitmen si Leo ini, oke? Lanjut di sini Gemini dengan Virgo ada Eight of Pentacles. Aku ngerasa si Virgo ini siap untuk membangun sesuatu yang lebih long term sama kamu. Kayak dia bersedia untuk membangun hubungan bersama kamu, tapi mungkin dia belum punya tujuan spesifik. Kayak mungkin dia belum bisa bilang atau janjikan kapan dia bisa menikahi kamu misalnya. Kayak intinya, tapi aku ngeliat dia punya komitmen untuk ke arah sana, oke? Gemini dengan Libra di sini ada Queen of Wands. Si Libra ini tertarik sama kamu, cuman kayaknya si Libra ini pengen dikejar deh Gemini, oke? Jadi kalau misalnya kamu ngerasa si Libra ini kayak playing hard to get, ya it is what it is. Karena dia ngerasa dia punya value dan dia berharap kamu ngejar dia. You know what I mean? Kayak dia memilih untuk bersikap pasif di sini, oke? Next di sini ada what's next? Scorpio, Four of Cups. Si Scorpio ini mungkin punya opsi lain, atau bisa jadi Scorpio ini kurang puas dengan situasi hubungannya bersama kalian. Bisa jadi dia belum siap untuk menerima tawaran asmara dari kamu, atau tawaran permintaan maaf apapun itu. Intinya si Scorpio ini belum siap untuk bersama kamu, Gemini, oke? Gemini dengan Sagittarius di sini ada Nine of Cups. Si Sagittarius ini tertarik sama kamu. Kamu tuh benar-benar boosting ego dia banget. Kamu bikin dia ngerasa baik banget. You make this person feel good. Cuman kalau misalnya kamu ngerasa dia kurang konsisten atau dia kurang aktif ngejar kamu, tapi ketika kamu ingin pergi dia datang lagi, karena dia memang berharap kamu lebih aktif ke dia atau lebih ngejar dia, oke? Next di sini Capricorn ada the Chariot. Gemini, si Capricorn ini
straight to the point aja, dia punya fokus lain. Jadi aku ngerasa dia belum punya tujuan spesifik untuk menjalin hubungan asmara sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu berharap sesuatu yang serius sama si Capricorn ini, jangan difokusin dulu ke dia. Intinya jangan berharap muluk-muluk dulu sama si Capricorn ini, oke? Next, Gemini dengan Aquarius di sini ada di Hangman. Si Aquarius ini, kalau aku boleh bilang sih, dia tertarik sama kamu, absolutely. Cuman kayak dia belum tahu di sini apakah hubungan kalian ini bisa berlanjut atau tidak. Mungkin ada kendala, oke? Masing-masing individu pasti ada kendala. Kalau misalnya kalian tidak berkomunikasi, dia belum move on sama sekali. Mungkin dia juga masih menunggu komunikasi dari kamu. Intinya hubungan kalian akan stagnan, aku ngerasa, dengan si Aquarius ini, Gemini, oke? Lanjut, Gemini dengan Pisces di sini ada Ace of Swords. Si Pisces ini berusaha untuk berkomunikasi secara lebih terbuka sama kamu. Mungkin juga ada semacam confession atau pengakuan yang akan kamu dengar dari si Pisces ini, Gemini. Jadi ditunggu aja, oke? Akan ada semacam komunikasi sih, lebih tepatnya. So guys, ini dari dengan kamu di bulan Oktober. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye.